Halo teman-teman investor semuanya, di video kali ini saya ingin coba membahas sedikit tentang saham PT Tiga Pilar Sejahtera ya, yang akan dibuka suspendnya pada hari Senin besok ya, tanggal 31 Agustus 2020. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih prospek dari saham ini? Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mensupport YouTube channel Pesan Saham. Bisa juga follow Instagram saya di Pesan Saham ya. Nah, jadi kita akan langsung mulai aja. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin saham Tiga Pilar ini atau kalian sudah cukup lama di pasar modal, nah saham Tiga Pilar atau kode sahamnya AISA ini ya, pernah menyentuh level tertinggi di kisaran 2470. Nah, waktu itu katanya AISA ini bakal jadi the next Unilever karena memang salah satu produknya si Tiga Pilar, Taro ya, itu pernah diakuisisi dari Unilever, tapi ternyata memang Tiga Pilar nggak bisa jadi the next Unilever, malah harga sahamnya turun terus sampai 168 ya per lembar dan disuspend mulai dari tahun 2018. Jadi suspendnya lama banget, udah 2 tahun lamanya, akhirnya suspendnya mau dibuka. Nah, kira-kira pergerakan harga sahamnya bakal seperti apa? Kalau misalnya kita lihat perkembangan terbaru dari laporan keuangannya si Perseroan ya, untuk first quarter 2020 atau bulan Maret 2020 ya, si Perseroan ini memiliki ekuitas negatif. Nah, negatifnya sekitar 1,32 triliun. 1,32 triliun, jadi ya kurang begitu bagus ya kalau misalnya kita melihat seperti ini. Padahal Perseroan kalau misalnya kita mau cek laporan keuangannya, penjualan masih cukup bagus di kisaran 347 miliar dengan laba bruto 106 miliar ya. Lalu ada penghasilan lain-lain sekitar 31 miliar, sehingga Perseroan bisa mendapatkan laba sekitar 2,7 miliar. Kalau disetahunkan ya kira-kira nilainya 10 miliaran. Yang paling menarik adalah ini, ya Perseroan mengumumkan akan melakukan yang namanya PMT HMETD. Jadi seperti private placement ya, menambah modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, ini jumlahnya cukup signifikan ya. Jadi kalau misalnya ditulis di sini, jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rencana PMT HMETD ini adalah 6 miliar lembar saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp200 ya. Jadi merupakan sebanyak-banyaknya 55,62% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMT HMETD. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ya di atas, penerbitan saham-saham baru melalui PMT HMETD akan meningkatkan kas Perseroan ya, karena Perseroan akan mendapatkan kas atau dana segar untuk membayar utang, memperkuat struktur modal, dan menambah modal kerja Perseroan. Nah, jadi kalau asumsi saham baru seri B dalam PMT HMETD ini diterbitkan, maka akan ada dilusi persentase kepemilikan pemegang saham Perseroan sebanyak 55,62%. Jadi kalau misalnya kalian tadi berhak untuk mendapatkan profit sekitar 100, nah itu akan turun 55,62%. Jadi sekitar 44 ya profit yang bisa kalian dapatkan karena adanya efek dilusi ini. Nah, jadi rencana penggunaan dana dari PMT HMETD ini ya, ini adalah menurunkan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan. Jadi debt to equity rasionya supaya turun ya. Perseroan memperoleh modal untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Lalu jumlah saham Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Yang paling penting di sini sebenarnya adalah harganya di harga berapa? Ya, harga pelaksanaan PMT HMETD ini. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harga pelaksanaan yang diusulkan Perseroan dalam PMT HMETD ini adalah Rp210 per saham, atau totalnya 1,26 triliun ya, 1,26 triliun. Ini ya bisa cukup membantu ya laporan keuangan si Tiga Pilar, karena tadi kita lihat sendiri ekuitasnya negatif sekitar 1,3 T, dan ini akan mendapatkan dana sekitar 1,26 triliun. Jadi udah hampir positif ekuitasnya. Tergantung nanti kira-kira di bulan
Juni atau bulan September, kuartal 2 atau kuartal 3, laporan keuangannya si 3 pilar seperti apa. Ya, apakah dengan suntikan dana sekitar 1,26 triliun ini perseroan bisa mendapatkan ekuitas menjadi positif atau tidak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapat angka Rp210 per lembar, yang berikutnya kita cari adalah berapa sebenarnya fair value dari si 3 pilar ini. Nah, jadi ada KJPP ya. KJPP melakukan valuasi terhadap saham PT 3 pilar ini atau AISA dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih. Nah, ini dikasih bobot 80%. Lalu ada metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek. Nah, ini bobotnya 20%. Jadi kalau misalnya kita dapatkan nilainya, jadi indikasi 100% saham itu 620 miliar ya. Nah, ini dikasih diskon 10%, sehingga menurut si KJPP nilai wajarnya si AISA ini adalah 559 miliar. Dengan jumlah saham existing itu sekitar 3,2 miliar ya, sehingga harga wajarnya si 3 pilar atau si AISA ini adalah 173,58 per lembar. Nah, tadi kita juga lihat sendiri bahwa perseroan akan menerbitkan 6 juta lembar saham ya. 6 miliar lembar saham. Nah, ini jumlah saham yang akan diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 6 miliar saham seri B. Nah, jadi artinya akan ada penambahan 6 miliar dari yang tadinya 3,2 miliar lembar saham. Nah, ini dia. Kita akan coba hitung berapa sebenarnya valuasi dari saham 3 pilar setelah perseroan ini melakukan yang namanya PMT HMETD. Jadi ini sekilas aja ya. 3 pilar akan menerbitkan 6 miliar lembar saham baru dengan harga 210 pelaksanaannya. Lalu saham lamanya 3,2 miliar. Fair value-nya menurut KJPP itu adalah 174. Nah, ini tinggal dikalikan aja ya. Yang ini 3,2 miliar saham dikalikan dengan fair value-nya, dapat angkanya ya. Setelah itu tinggal dibagi dengan jumlah lembar saham setelah yang namanya PMT HMETD. Oke, lalu tinggal nilainya, ya penjumlahannya juga. Ini tinggal dibagi aja. Ya, jadi yang kolom J9 dibagi dengan F9. Nah, ini dapat nilai wajar per lembar sahamnya setelah PMT HMETD 197,5. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat harga sahamnya si 3 pilar atau si AISA terakhir kan di 168. Nah, jadi masih ada sedikit upside ya, sekitar ya hampir 20% menuju fair value menurut KJPP dan juga dikombinasi dengan setelah dilakukannya PMT HMETD dengan harga pelaksanaan 210 per lembar sebanyak 6 miliar lembar saham. Nah, jadi sekarang tinggal teman-teman perhatikan lagi kira-kira bisnis dari si 3 pilar ini masih prospek nggak ke depannya, karena bisnis si AISA sendiri merupakan bisnis consumer goods ya, yang orang-orang tentu akan suka dengan produk-produknya si 3 pilar ini. Cuman kita lihat apakah sentimen dari market begitu negatif sehingga tidak bisa mengangkat kinerja 3 pilar, atau justru mereka menyambut akan adanya turnaround dari company ini dengan manajemen baru, lalu dengan dana baru yang disuntikkan. Apakah justru AISA akan bisa bangkit ya di tengah keterpurukan seperti ini? Kalau misalnya 3 pilar bisa bangkit, tentu akan menjadi reward yang sangat baik ya untuk para investor dari 3 pilar ini. Cuman kalau misalnya ternyata perusahaan tidak bisa bangkit, ya udah harga sahamnya sebenarnya bakal akan di sini-sini aja. Bahkan mungkin buat orang-orang yang udah nyangkut lama ya dari tahun 2018, terus melihat ada likuiditas seperti ini, jadi bisa jadi kesempatan buat mereka untuk berjualan secara masif. Nah, kita tinggal lihat kira-kira pada saat pembukaan saham AISA ini kira-kira mereka akan seperti apa nih? Apakah mereka udah pergi aja cari saham lain, ataukah mereka justru senang dengan adanya perubahan manajemen dan lain sebagainya, harga saham AISA akan diangkat? Ya, itu hanya market yang bisa menggerakkan harga saham ini. Oke, demikian dari saya sedikit penjelasan tentang 3 pilar. Semoga aja sih dengan adanya manajemen baru ini si AISA ini bisa menjadi perusahaan yang lebih baik. Semoga videonya bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham.
Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.